Halo semuanya, perkenalkan namaku Bainur Rafika Aida, bisa dipanggil Vika. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang sekarang sedang belajar menjadi seorang konten kreator. Aku tinggal di Mataram, di Nusa Tenggara Barat. Di sini saya ingin bahas sedikit nih tentang UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu yang tersebar dari Pulau Lombok sampai dengan Pulau Sumbawa. Berdasarkan data yang ada nih, bahwa UMKM kita sekarang itu jumlahnya semakin tahun semakin naik, dan sampai tahun ini sudah berjumlah lebih dari 324.000 unit pelaku usaha. Wah, fantastis banget kan? Untuk jumlahnya aja udah banyak. Dengan sektor yang tersebar itu dari segala macam sektor yang ada di sini, yaitu sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor peternakan, sampai dengan sektor hasil laut. Semua itu tersebar ke seluruh. Dan di tahun 2025 ini sendiri, UMKM sudah sangat mendominasi dari sisi pencapaiannya. Bisa kita lihat bersama bahwa di tahun ini saja UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencetak banyak sekali goal ya. Yang pertama, kita bisa lihat pada event Oktober 2025, di situ ada ajang yang paling bergengsi di seluruh dunia, yaitu acara MotoGP yang diadakan di Kuta, yang itu sangat berbuah berkah banget untuk seluruh pelaku UMKM, di mana para pelaku UMKM di sana mendapatkan berkah senilai lebih dari 1 miliar. Wah banget, keren banget. Untuk acara tersebut aja bisa menyumbang 1 miliar lebih kepada seluruh pelaku UMKM yang berniaga di daerah sana. Terus yang kedua adalah acara tahunan yang tetap diadakan oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat, yaitu acara Karya Kreatif NTB yang diselenggarakan oleh lebih dari 101 pelaku usaha yang usahanya siap untuk mendunia menuju pasar global. Dan terus juga ada perayaan Festival Fornas yang kemarin juga baru dilakukan di tahun 2025 ini, yang diadakan kemarin di NTB. Wah, itu bagus banget sih, aku sudah lihat juga. Di situ banyak sekali lomba-lomba masyarakat yang kita temui, yang biasanya kita main nih, tapi kemarin kita lihat sendiri bahwa dilombakan untuk seluruh rakyat atau warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Bisa dikatakan bahwa mayoritas untuk warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengerti bahwa UMKM sendiri adalah salah satu optimalisasi untuk program pemerintah yang lebih baik lagi. Tapi nih, ada beberapa tantangan juga yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM sendiri ya di sini. Jadi nggak bagus, maksudnya kita tuh hanya lihat yang baik-baiknya aja. Kita belum tahu bahwa ada beberapa tantangan yang tentunya ada di balik dari pencapaian semua itu. Yang pertama yaitu permodalan yang masih sulit untuk dapat diakses. Jadi mungkin masih ada beberapa pelaku UMKM yang masih belum bisa mendapat permodalan yang lebih optimal gitu. Jadi mungkin nggak semua yang bisa dimodalin. Ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang belum. Jadi nggak semuanya bisa dapat modal dari pemerintah. Yang kedua yaitu sistem pemasaran. Masih banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam memasarkan produknya. Misalnya mereka masih bingung nih mau masarin kemana, lewat mana gitu kan ya. Kadang banyak orang yang ingin memulai usaha tapi bingung mau memasarkan tuh akan kemana, apakah laku apa enggak. Jadi itu untuk akses pemasarannya yang mungkin yang masih kurang. Dan yang ketiga itu ada manajemen. Nah, ini nih yang paling banyak banget tantangan atau kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Misalnya yaitu adalah kendala dalam pengelolaan manajemen keuangan yang paling penting. Terus berdasarkan tantangan atau kendala yang ada nih, jadi diperlukanlah beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengembangkan atau mengatasi semua kendala itu. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah program pemerintah. Jadi pemerintah sendiri di sini tentunya harus memberikan banyak program untuk seluruh pelaku usaha, pelaku UMKM. Yang kedua itu ada digitalisasi, di mana ini penting banget karena sekarang zaman sudah digital, semua sudah pakai sosial media, semua sudah pakai HP, jadi sangat penting untuk memasarkan produk atau menjangkau pasar yang lebih luas lagi dengan digitalisasi. Yang ketiga itu bisa dilakukan dengan belajar bersama, yaitu misalnya diadakan FGD ya. Jadi ada kolaborasi nih antara pemerintah yang memiliki intelijensi terkait jenis sektor UMKM yang ada. Jadi dibuatkan sebuah kelompok-kelompok usaha, di sana mereka akan belajar, berkembang sampai dengan nanti dengan mudah untuk menghadapi tantangan yang keempat. Ini ada peningkatan kualitas, di mana kualitasnya bisa berupa sumber daya manusia, tentunya dengan melalui pembinaan sampai dengan pelatihan ya. Nah, jadi itu saja poin-poin yang aku sampaikan dengan singkat. Semoga bisa dipahami dan semoga uraian aku ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari kita semuanya. Terima kasih.